Dari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 1. Nantinya kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban kita yang ada di sekolah. Bermain bersama teman, menjadi anak pintar, jajan sehat, kelas bersih, dan senang di sekolah. Apa hubungannya dengan kata-kata itu? Nah, nanti kita akan membahasnya. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Kalian merasa senang nggak teman-teman waktu di sekolah? Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak pintar? Ada yang tahu? Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi dan berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Di sini saya yakin semuanya ingin pintar. Mari kita berusaha bersama-sama menjadi anak pintar. Semangat! Dari teks rahasia anak pintar, garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Di sini saya menemukan beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Di antaranya ini. Dengarkan saat guru menjelaskan, lalu kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Lalu banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur waktu belajarmu dengan baik, lalu berteman dengan banyak orang. Itu adalah pemecahan masalah. Mungkin teman-teman bingung, masalahnya apa ya? Masalahnya itu dia ingin pintar, ya. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Tahukah kalian apa itu saran? Saran adalah seperti anjuran atau solusi ya. Biasanya saran itu diawali dengan kata seharusnya atau sebaiknya. Nah, di sini ada 5 pernyataan. Nah, kita disuruh untuk membuat saran dari 5 permasalahan tersebut. Nomor 1, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, saran yang cocok untuk Udin adalah sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Lalu, nomor 2, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Saran yang tepat untuk Lani adalah sebaiknya Lani membeli raket baru atau jika tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket. Nomor 3,
Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Saran yang tepat untuk Dayu adalah sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta bantuan guru lain untuk mengajari menari. Nomor 4. Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Nah, saran untuk Siti adalah sebaiknya Siti berlatih membaca puisi yang baik. Siti dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang membaca puisi. Nomor 5. Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Ini kok nggak cocok ya teman-teman? Ia ingin berhasil dalam belajar tapi dia malah bermain. Nah, saran yang cocok adalah sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan lebih mementingkan belajar daripada bermain. Dan untuk menjadi orang pintar itu kita harus gigih, berusaha, tidak boleh pantang menyerah, dan lain sebagainya. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru memberi kertas baru? Apa saranmu? Mungkin saran kalian, sebaiknya bu guru tidak perlu membeli kertas baru karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas. Biasanya itu sebagian orang hanya memakai pada satu sisi saja ya teman-teman. Sisi di baliknya itu sudah tidak terpakai. Kalian harus menghemat kertas loh teman-teman, karena secara tidak langsung ketika kalian menghemat kertas, kalian sudah melakukan satu tindakan untuk menjaga bumi kita. Karena apa? Karena kertas itu terbuat dari kayu. Nah, semisal kayu banyak sekali yang ditebangi, maka dunia kita ini akan gersang ya teman-teman. Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang telah terpakai. Perhatikan contoh berikut. Perlu saya sampaikan, pada subtema 1 kemarin kita juga sama mengerjakan ini. Menentukan bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, perbedaannya di sini itu adalah pengurangan. Kalau yang kemarin penjumlahan, yang sekarang pengurangan. Berapa diambil berapa? Jawabannya 40. Nah, semisal 50 diambil 10, jawabannya 40. Perlu saya sampaikan di sini, angka yang depan ini harus besar ya teman-teman, lebih besar daripada hasilnya. Karena apa? Nantinya angka ini, angka 50 ini akan diambil dengan angka lain. 50 diambil 10, jawabannya 40. Kalian juga bisa menulisnya 70 diambil 30. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang penting hasilnya 40, gitu ya. Buatlah 5 kemungkinan lainnya. Tentukan banyak kertas di awal. Tentukan banyak kertas yang terpakai. Di sini kalian disuruh mengisi dengan angka sesuka hati kalian, yang pasti hasilnya harus 40. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang depan ini harus banyak ya teman-teman, lebih banyak daripada hasilnya ya.
600 diambil 560, jawabannya 40. Lalu 550 diambil berapa? Jawabannya 40. Ada yang tahu? Ya, diambil 510. Lalu 650 diambil 610, jawabannya 40. Lalu 100 diambil 60, jawabannya juga 40. 70 diambil 30, jawabannya 40. Nah, kurang lebih seperti itu. Kak, saya mau nulis 50 diambil 10. Jawabannya kan 40, Kak. Boleh nggak? Boleh. Kalian boleh menulis angka sesuka hati kalian, yang penting hasilnya 40. Ingat ya, ini dikurangi atau diambil ya. Buatlah satu kemungkinan permasalahan lain. Tentukan banyaknya kertas tersisa. Lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas yang telah dipakai. Di sini saya akan memberi contohnya. Misalnya begini, ada soal, Udin memberi 2 rim kertas. Setelah ia gunakan untuk membuat tugas sekolah, kertas yang tersisa adalah 120 lembar. Nah, kita disuruh membuat kemungkinan. Kemungkinan kertas yang awal dan kertas yang sudah terpakai itu berapa? Dan hasilnya harus 120. Berapa diambil berapa? Jawabannya 120. Ada yang tahu? Ya, 1000 diambil 880, itu jawabannya 120. Ingat ya, yang depan sendiri itu angkanya harus lebih besar daripada jumlah ya. 1000 kan lebih besar daripada 120. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu 800 diambil 680. 900 diambil 780, jawabannya juga 120. 850 diambil 730, jawabannya juga 120. Atau mungkin 200 diambil 80, jawab. Kak, di sini saya mau menulis 130 diambil 10, jawabannya 120. Apakah boleh? Boleh. Kalian bisa mengisi angka berapapun asalkan hasilnya 120. Perlu saya sampaikan di sini, ketika ada soal kalian cermati dulu soalnya itu gimana, baru kalian jawab. Kalian jangan terkecoh dengan oh ini penjumlahan, oh ini pengurangan. Kalian lihat dulu soalnya ya. Kamu berhak mendapat kertas. Kamu memiliki kewajiban untuk menghemat. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Bagaimana caranya? Simak berikut ini. Latihan gerakan kaki. Nah, yang pertama ini tegak berdiri, lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Kalian bisa mempraktekkannya di rumah dengan acuan gambar ini. Lalu, yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali dan berputar ke kiri 4 hitungan, meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan.
Melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Nah, ini kebalikan dari nomor 2 tadi ya. Yang keempat, kembali ke gerakan pertama. Kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai dengan keinginanmu. Agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu. Energik itu penuh energi gitu ya teman-teman. Semangat yang membara. Selamat mempraktekkan. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membuat kalimat saran. Yang kedua, gerakan kaki dalam tari. Dan yang terakhir, menemukan 2 bilangan yang selisihnya sudah diketahui.